Siapa yang hafal hadisnya? Wasiat Nabi kepada Ibnu Umar. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya. Apa? Naam. Nabi bersabda kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa udda nafsaka min ahlil kubur." Hendaklah kamu hidup di dunia ini seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Ini Sahih Bukhari. Wa udda nafsaka minal kubur, dan jadikanlah diri kamu termasuk orang yang pasti akan mati, menjadi penghuni kubur. Kemudian setelah itu Ibnu Umar menjelaskan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika mautik." Apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu, gunakan hidupmu sebelum matimu. Ini riwayat Bukhari dan yang lainnya. Jadi waktu, antum perhatikan, waktu kita ini banyak terbuang dengan yang lain-lain. Dengan pembicaraan yang sia-sia, dengan membaca yang sia-sia, dengan nonton yang sia-sia, dengan berjalan yang sia-sia, banyak sekali yang sia-sia. Dan seorang mukmin bagaimana? Dia harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Kata Nabi, mukmin yang baik yang bagaimana? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi waktu ini berharga. Makanya kita harus punya jadwal setiap hari. Setiap hari kita baca Quran berapa juz, tafsirnya berapa lembar yang kita baca. Kemudian hadis berapa hadis yang kita baca setiap hari. Kemudian buku-buku apa yang kita baca. Harus ada target. Minimal seorang dai 4 jam baca buku. Minimal seorang dai. Itu saya jelaskan dalam buku saya, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Dalam buku saya, Panduan Menuntut Ilmu, seorang dai minimal 4 jam baca buku. Ini habisnya seorang dai 4 jam baca koran. Nah gimana umatnya baca komik umatnya? Habis waktunya buat baca koran, buat nonton TV. Ketika khutbah bingung apa yang mau disampaikan. Tadi pagi ada clipping koran, udah bacakan koran aja. Nggak ada ilmu. Makanya dakwanya hambar, nggak ada isinya. Karena apa? Nggak ada ilmu, nggak ada dasar ilmu. Tahsilul ilmi tidak ada. Makanya ini perlunya waktu. Waktu ini harus kita gunakan. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, yaitu kita sebagai seorang dai nggak boleh tinggal al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Hidup kita ini harus terus penuh dengan amar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Dua ini harus sejalan. Dan kita ingin menjadi sebaik-baik umat, selalu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan ada di antara kalian orang yang menyuruh yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mencegah yang mungkar. Mereka orang-orang yang bahagia. Dan Allah berfirman dalam surah yang sama, Ali Imran ayat 110, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jadi ikhwan fillah, nazakumullah, al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar tidak boleh berhenti dalam hidup kita. Terus kita dakwakan kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga, kepada masyarakat terus. Yang paling penting, yang ma'ruf yang paling ma'ruf tauhid. Kemudian mungkar yang paling mungkar syirik. Yang kedua, ma'ruf yang paling ma'ruf adalah sunnah, menegakkan sunnah. Mungkar yang paling mungkar adalah bid'ah. Kemudian yang ketiga, ma'ruf yang ma'ruf adalah mengajak umat kepada ketaatan, kemudian melarang umat dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan 10 poin yang saya sampaikan untuk bisa menjadi dai yang sukses, dai yang berhasil, bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita ditambahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bissawab. Hari ini banyak ustadz atau dai yang sebenarnya cukup tahu tentang sunnah, tapi tidak mau menyampaikan karena khawatir tidak dipakai lagi, takut nggak laku.
Dia seorang dai, dia wajib menyampaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dalam menyampaikan yang harus perhatikan, yang pertama dengan ilmu, yang kedua disampaikan dengan lemah lembut, yang ketiga harus sabar. Jadi jangan kemudian nanti umatnya akan bubar dari dia, akan lari. Tidak boleh. Kita dakwah ini semata-mata karena Allah. Kewajiban kita menyampaikan, wa ma 'alar rasuli illal balagh. Tidak ada kewajiban Rasul kecuali menyampaikan. Bahkan Allah dalam Al-Quran bagaimana? Menyampaikan dalam surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa mau iman silahkan, mau kufur silahkan. Jadi kita dalam dakwah itu berusaha semaksimal mungkin mengajak mereka kepada kebaikan, kepada sunnah. Kalau mereka mau ikut, alhamdulillah. Tentunya ingat, ikhwan fillah jazakumullah, dengan ilmu, dengan lemah lembut dalam menyampaikan kepada mereka. Kalau mereka nggak mau terima, kewajiban kita sudah lepas, sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua antum ingat lagi bahwa masih banyak jutaan umat yang masih mau mendengarkan dakwah kita. Masih banyak jutaan umat yang mau mendengarkan dakwah kita. Nggak diterima di sini, masih banyak tempat lain. Tidak mesti kita dakwah harus di Jakarta Utara, nggak mesti. Masih banyak tempat yang lain yang masih mau mendengarkan dakwah kita. Apakah khutbah Jumat wajib dengan bahasa Arab? Tidak. Kita ini tinggal di Indonesia. Rasul-rasul diutus oleh Allah bilisani qaumihi, dengan lisan kaumnya. Kalau Nabi menyampaikan dengan bahasa Arab karena umatnya orang Arab. Kita menyampaikan dengan bahasanya supaya umat ini faham. Tujuan dari khutbah itu supaya mereka memahami tentang Islam. Kalau kita sampaikan dengan bahasa Arab, bagaimana bisa kita paham? Maka puluhan tahun mereka nggak pernah paham tentang hidayah, tidak paham tentang petunjuk, tidak paham tentang Islam, tidak paham tentang rukun iman. Karena apa? Dengan bahasa Arab, ya itu aja kitabnya. Puluhan tahun. Bagaimana sikap kita kalau melihat dan mendengar ada khatib atau dai yang menyampaikan dakwanya tidak sesuai dengan sunnah? Ya kita melihat kondisinya yang kita harus sampaikan kepada si dai. Gak bisa kita langsung sampaikan itu dakwah kamu salah, sesat. Kita cari waktu yang dia bisa menerima dakwah. Tujuan dari kita memberikan nasihat kepada si dai supaya dia menerima nasihat kita, supaya dia kembali dan supaya bisa meralat apa yang disampaikan. Kalau langsung ketika itu, mungkin dia nggak mau terima, dan umat yang lain juga akan mencemoohkan kita. Jadi kita lihat di saat mana kita bisa menyampaikan dengan orang itu dengan cara yang baik. Karena nasihat yang terbaik, ya kita berdua memberikan nasihat. Tadi Ustaz menyebutkan tentang bid'ah. Apakah ada bid'ah yang hasanah? Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Karena Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Ini sabda Rasulullah, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya, dalam sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Nabi bersabda demikian, setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Dan ini sudah dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Nanti bisa antum lihat dalam kitab Al-I'tisam yang membahas tentang masalah bid'ah. Dijelaskan di situ bahwa bid'ah itu tidak ada yang hasanah. 2 jilid kitab yang ditahqiq oleh Syekh Salim bin Al-Hilal, atau yang kedua ada tahqiq yang terbaru lagi yaitu tahqiq Syekh Masyhur Hasan Salman, 2 jilid juga. Ya. Mengingat kriteria sangatlah sulit, bagaimana kita untuk menjadi dai? Ya, kita menjadi dai seperti yang saya sebutkan. Untuk menjadi dai itu harus belajar dulu, thalabul ilmi. Enggak bisa kita tiba-tiba jadi dai. Sekarang ini banyak orang yang sudah dapat predikat LC, langsung ceramah, nggak pakai belajar lagi, pokoknya dapat predikat LC langsung ceramah. Ya bagaimana dia mengajak umat kepada kebenaran? Dia sendiri nggak paham tentang Quran, tidak paham tentang Sunnah. Ya prosesnya lama, sebagaimana para Nabi dan Rasul. Bagaimana Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, begitu juga para sahabat lama belajarnya.
Iya, sampai sini. Ada yang mau tanya langsung silakan.